Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep online learning dan penerapannya dalam PAI. Nah, sebelum saya membahas lanjut tentang apa sih konsep online learning itu, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau online learning seringkali disamakan dengan pembelajaran elektronik atau e-learning. Nah, padahal keduanya ini memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, keduanya saling berkaitan karena pembelajaran daring sendiri adalah bagian dari pembelajaran elektronik. Hanya saja, cakupan konsep pembelajaran elektronik lebih luas jika dibandingkan dengan pembelajaran daring. Adapun pengertian online learning menurut beberapa ahli, di antara yang pertama, menurut Dabak dan Ridland, pembelajaran online merupakan sebuah sistem belajar yang sifatnya terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogik atau alat bantu pendidikan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan, guna untuk memfasilitasi ketika proses belajar melalui aksi dan interaksi yang berarti. Kemudian, menurut Kenji Kitao, online learning sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Nah, berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan online learning merupakan sebuah pembelajaran yang bisa ditempuh dari jarak jauh dan kapan saja dengan memanfaatkan internet dan kecanggihan teknologi yang ada. Perlu diketahui juga bahwa pembelajaran yang sepenuhnya online membutuhkan beberapa persyaratan untuk peserta didik, yaitu yang pertama, ICT literacy. Maksudnya, peserta didik harus memiliki kemampuan awal berupa penguasaan ICT dasar sebagai alat untuk belajar. Artinya, jika peserta didik kelas rendah memiliki kemampuan membaca dan menulisnya belum baik, maka tidak cocok menggunakan online. Namun mereka lebih cocok menggunakan kelas tradisional yang langsung dibimbing oleh pendidik secara langsung. Kemudian yang kedua yakni independensi. Nah, online learning membutuhkan kondisi peserta didik yang sudah terbiasa untuk belajar mandiri, yaitu memanfaatkan fasilitas belajar online untuk mempelajari materi, mengerjakan kuis, dan berlatih menguasai kompetensi tanpa harus dibimbing langsung oleh pendidik. Dalam hal ini, peserta didik harus memiliki motivasi internal yang tinggi untuk terus belajar mencapai target, dan kondisi seperti ini hanya ada pada peserta didik kelas tinggi dan pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, creativity and critical thinking. Fasilitas pembelajaran online sangat beragam. Peserta didik dapat mempelajari berbagai tools yang tersedia seperti browsing, chatting, group discussion, video conferencing, dan lain sebagainya. Hal ini menuntut adanya kreativitas peserta didik untuk memanfaatkan semua dengan optimal. Adapun kelebihan dari online learning, yaitu yang pertama, media yang bervariasi, melalui dari video, audio, dan teks yang dapat diakses guna mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kedua, informasi yang up to date. Pembaruan informasi yang mudah sehingga selalu mengikuti perkembangan terkini. Yang ketiga, navigasi. Mampu bergerak dari informasi satu ke informasi yang lainnya hanya dengan sekali klik tombol. Kemudian yang terakhir, bertukar ide. Dengan adanya surel atau messenger memungkinkan peserta didik untuk bertukar ide, berdiskusi, atau menyampaikan tanggapan mengenai materi dengan peserta didik lain yang berada di belahan bumi lain. Selain memiliki kelebihan, online learning tentu juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, umur dan materi yang kurang pantas. Dunia maya bukan hanya berisikan tentang materi pelajaran, tetapi banyak sekali yang bisa diakses melalui jaringan internet tersebut, baik itu bersifat positif maupun negatif.
Anak usia sekolah dasar kurang cocok dengan model pembelajaran daring. Nah, karena ya itu tadi, di sini ada hal yang positif, ada yang negatif. Ditakutkan kalau mereka masih kecil, belum mengerti, akhirnya yang diakses adalah hal-hal yang negatif. Kemudian, yang kedua adalah hak cipta. Kemudahan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja menimbulkan sebagian oknum yang kurang bertanggung jawab atau bahkan peserta didik itu sendiri untuk berperilaku curang. Dan yang ketiga, jaringan internet. Ketika jaringan internet bermasalah, maka proses pembelajaran tidak dapat dilakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua daerah itu memiliki jaringan internet yang bagus. Sehingga jika hal itu diterapkan online learning, maka kendala-kendala akan sangat banyak ditemukan. Termasuk tidak maksimalnya proses pembelajaran, bahkan tidak dapat melaksanakan online learning. Selanjutnya yaitu penerapan online learning dalam PAI. Pada dasarnya, pembelajaran pendidikan agama Islam bertujuan untuk menanamkan nilai spiritual kepada peserta didik. Keberadaannya berfungsi untuk membentuk kepribadian seorang yang beragama Islam, beriman, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itu, maka bentuk dari pembelajaran agama Islam ini tidak hanya berbentuk tataran konsep saja, melainkan juga berbentuk praktek yang dalam hal ini menuntut seseorang agar terampil dan terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan dalam Islam. Karena itulah, maka tidak heran jika seorang pendidik dituntut untuk bisa mendesain pembelajaran dengan baik dan kreatif, agar tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti penerapan online learning. Adapun penerapan online learning dalam PAI diantaranya yaitu memanfaatkan media seperti Google Classroom, WA, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh dari penggunaan Google Classroom dan Zoom pada PAI yaitu ketika pembelajaran fikih bab tayamum dan wudhu yang biasanya hanya disajikan dengan bantuan media poster dan sejenisnya yang belum tentu peserta didik bisa memahami ketika disuruh praktek langsung, maka dengan adanya online learning ini akan sangat membantu peserta didik dalam memahami materi. Karena dengan memanfaatkan kedua media ini, pendidik bisa men-share materi di Google Classroom, dan ketika Zoom, pendidik dapat menjelaskan materi yang telah dibagikan di Google Classroom, serta dapat menayangkan video tayamum dan wudhu secara langsung. Video yang ditayangkan pun bisa hasil dari rekaman sendiri, atau bisa juga berbentuk animasi. Nah, ini salah satu contoh seorang pendidik yang memberikan contoh praktik wudhu secara langsung, dan beliau di sini langsung mempraktekkan. Ketika mempraktekkan, di sini guru bisa sambil memberikan materi, sambil bisa memberikan penjelasan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa dengan mudah memahami bagaimana praktek wudhu yang baik dan benar. Selain pada pembelajaran fikih, online learning juga bisa diterapkan pada pelajaran yang lain. Contohnya lagi pada pelajaran akidah akhlak. Nah, di sini yang sering kita jumpai ketika pembelajaran akidah akhlak tentang toleransi, intoleransi, mungkin kita hanya mendengarkan cerita. Kita mendengarkan cerita dari seorang pendidik. Nah, dengan adanya online learning ini, pendidik bisa memanfaatkan internet yang ada. Salah satunya yaitu mengajak peserta didik untuk mencari berita nyata di internet tentang toleransi dan intoleransi. Kemudian, pendidik juga bisa memberikan video asli tentang toleransi dan intoleransi itu seperti apa sih? Karena kalau cuma cerita tanpa adanya video langsung, mungkin peserta didik itu memiliki penangkapan yang berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Maka dengan adanya video tersebut yang ditayangkan oleh guru serta diberikan penjelasan, hal itu akan membuat pemahaman peserta didik
menjadi sama dan tentu memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bagi teman-teman apabila memiliki masukan, kritik, saran, boleh disampaikan ketika diskusi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.